Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arton Wisaranto, spesialis bedah toraks kardiovaskuler, subspesialis bedah toraks, yang saat ini merupakan dokter pendidik klinis pada program pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saya bekerja sebagai dosen pendidik klinis di Brawijaya sejak tahun 2018 yang lalu. Saat ini dalam proses mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek pada tahun 2025 ini. Saat ini saya akan menyusun dokumen pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pendidikan profesi dokter yang saya ampu, yaitu Basic Surgical Skills pada program studi pendidikan profesi dokter yang mengajar mata kuliah BSS ini pada semester genap tahun 2024-2025. Tujuan pembelajaran untuk program studi adalah pertama, untuk mengembangkan dan menyempurnakan keterampilan bedah dasar bagi dokter umum. Kedua, untuk memfasilitasi mahasiswa program pendidikan profesi dokter umum dalam mempelajari satu cara yang aman dalam melakukan prosedur bedah sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, untuk memberikan kursus yang instruktif, edukatif, dan menyenangkan. 4, untuk mendorong dokter umum memperoleh kebiasaan baik sejak dini. Tujuan pembelajaran untuk mahasiswa sendiri, di mana pada akhir pembelajaran para peserta pendidikan akan melakukan teknik dasar yang penting tentang teknik aseptik untuk pembedahan. Yang kedua, melakukan keterampilan bedah dasar termasuk menangani instrumen, mengikat simpul, dan penjahitan luka. Yang ketiga, melakukan prosedur bedah dasar termasuk membuat sayatan, melakukan drainase abses, eksisi lesi kulit, dan nekrotomi serta debridema. Metode pembelajaran Basic Surgical Skill ini akan menggunakan model seperti problem based learning, ada diskusi tentang beberapa kasus, melakukan bedside teaching, kuliah secara interaktif, melakukan praktikum, dan kemudian team-based learning bersama dengan rekan-rekannya sendiri, serta ada beberapa metode lain yang dapat digunakan seperti clinical science session, mini lecture atau meet the expert, dan melakukan small group discussion. Penerapan metode pembelajaran yang bervariasi akan disesuaikan dengan materi perkuliahan dan kebutuhan mahasiswa agar meningkatkan efektivitas pembelajaran mengenai basic surgical skill ini. Adapun pokok-pokok pembelajaran yang meliputi teknik aseptik di kamar operasi, meliputi pengenalan ruangan operasi dan zona-zona amannya, juga surgical attire yang digunakan untuk seorang operator masuk ke kamar operasi, kemudian scrubbing, gowning, gloving, dan juga draping pada luka untuk disiapkan operasi atau tindakan. Yang kedua, pengenalan dasar-dasar penggunaan instrumen, juga cara handling instrumen itu. Yang ketiga, pengenalan dan praktek knot tying. Kami mengajarkan dua macam simpul, yaitu square knots dan half surgeon knots. Itu semua akan mereka pelajari bersama-sama. Yang keempat, pengenalan akan praktek surgical suturing. Jadi bagaimana menjahit luka dengan baik dan tidak lagi menyebabkan kematian jaringan. Satu contoh. Yang kelima, pengenalan skin lesion dan local anestesi. Berikut juga bagaimana memberikan atau mengaplikasikan obat-obat lokal anestesinya. Yang keenam, pengenalan terhadap wound management. Selain perkuliahan yang memberikan narasi, contoh seperti praktek, kami juga akan menggunakan fasilitas berupa
video keterampilan yang juga sudah kami siapkan melalui web, sehingga bisa dengan mudah diulang pada saat mereka sudah selesai melakukan latihan. Video-video tersebut termasuk video perkenalan tentang pemaparan materi tentang bagaimana menggunakan gaun, bagaimana cuci tangan, bagaimana kemudian memanfaatkan instrumen dengan baik dan safe, kemudian juga bagaimana mulai mengikat atau membuat simpul atau knot tying tadi, juga yang terakhir tentang bagaimana menjahit dengan aman dan baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa melihat semuanya nanti di lapangan. Yang sudah pernah didapatkan dari Dr. Sinum apa aja? Simpul saja. Instrumennya apa? Oke, instrumennya. apa aja? Oke, apalagi? Jahitnya, benangnya juga. Oke, apalagi? Jarak antar simpulnya. Ya, itu proses menjahit, suturingnya. Apalagi? Di awalnya sekali malah. Scrubbing. Scrubbing, mulai kamu membersihkan lukanya, ya, proses aseptik di pasien, sampai kemudian jahitannya selesai. Artinya apa? Butuh waktu untuk kalian bisa menyelesaikan tugas kalian untuk menjahit. Satu hal yang penting, area merahnya mesti sudah ditentukan untuk bisa dipertahankan. Tahu, ya, prinsip untuk mempertahankan aseptik selama mungkin. Ayo, area merah itu yang mana? Lukanya. Luka, meja operasi, alat-alat, area kok, area merah atau zona merah, meja operasi. Siapa yang setuju meja operasi masuk area merah? Setuju. Salah. Ayo cermati. Meja operasi pernah disteril nggak? Lah kok bisa jadi area merah? Jelas salah. Ngerti maksudku? Area merah adalah area terlarang yang tidak boleh disentuh oleh siapapun yang tidak aseptik. Area yang di draping berarti? Pasien. Itu loh maksudnya. Jadi supaya teman-teman memahami situasinya agar bisa mempertahankan zona aseptis itu selama mungkin. Oke, dari situ. Ada yang ditanyakan dulu untuk proses aseptik. Tapi agent apa segala macam diajarkan kemana? Agent untuk aseptik dan caranya mengaseptik. Bagi operator dulu deh. Bagi operator dulu. Ada? Ya, scrubbing. Apa? Agentnya apa? Chlorhexidine boleh. Apalagi? Povidone-iodine-nya? Chlorhexidine betul 5%. Povidone-iodine 10. Lalu pilihan yang lain? Alkohol. Waktunya 2 menit untuk kedua. Oke, kalau langkah kedua sampai 11, langkah kedua 1 menit sampai bawah siku, baru dibilas untuk kedua tangan juga. Langkah ketiga 2 menit. No, itu terakhir. Itu terakhir. Iya, 6 langkah menurut WHO baru diakhiri dengan pergelangan. Bantuan akan diberikan oleh petugas di kamar operasi. Ya, tetapi manakala kemudian kamu dapat yang single use, yang kemudian langsung di discharge, itu kamu bisa pakai sendiri. Karena tidak miring seperti ini memasangnya. Ini kalau kamu lihat lipatannya kan di tengah nih.
lipatan tengahnya ini bentuknya jadi miring. Kata kunci berikutnya adalah pada saat mengenakan hand glove atau handschoen. Handschoen itu bahasa Belanda. Kalian mesti minta tolong juga untuk membuka hand glove ini dengan steril. Jadi bagian dalamnya mesti disiapkan persis di atas meja tempat kamu mau toning. Ya, pastikan kamu mau operasi dengan double handschoen atau single handschoen, itu penting. Kalau double, konsepnya adalah kamu menggunakan setengah ukuran lebih besar dulu, baru kemudian yang paling luar adalah ukuranmu. Langkah-langkah sudah tahu? Apa langkah-langkahnya? Ada Pak? Yang kita ajarkan di sini adalah Anda membuat simpul tangan kiri yang aktif. Itu kata kunci. Jangan pernah diubah dulu. Nanti kalau udah pinter, udah jago membuat simpul, boleh kiri kanan. Ya, bukannya nggak boleh. Tapi sekarang untuk berlatih, kemudian untuk bisa dinilai pada saat OSJ dengan baik dan benar, gunakan standar yang kita ajarkan. Oke? Langkah pertama, ya urutannya itu, ya adalah membuat simpul ganjil dan genap urutannya, langkah-langkahnya. Di mana masing-masing simpul tadi terdiri dari langkah-langkah. Satu, membuat sebuah loop. Ya, langkah pertama adalah loop. Langkah kedua adalah hook atau mengait. Loop membuat lingkaran. Langkah kedua hook, mengait. Langkah ketiga cross hands. Langkah keempat throwing, melempar, throw. Loop, hook, cross hand, throw. Harus terbentuk dengan urutan langkah seperti ini. Percaya saya, kalau langkah ini Anda miss, simpulnya pasti gak jadi lift. Jadi bundeli kalau orang Jawa bilang. Oke, sekarang kita lihat poin pertama untuk membuat simpul throwing ganjil. Konsepnya, tangan kiri mengambil benang bebas yang ada di sisi jauh. Asumsinya kalau kalian menjahit, ya asumsinya kalau kalian menjahit kan kalian akan menusuk sisi jauh dibawa ke sisi dekat, betul? Ini yang ada jarumnya. Jadi sisi dekat, ya itu adalah sisi yang tidak bebas. Kenapa? Karena ada jarumnya. Walaupun contoh belajarnya nanti kan pakai benang itu, pakai tali kenur itu, tidak ada jarumnya memang. Tapi kamu harus punya persepsi. Oke? Gerakan pertama di throwing pertama atau throwing ganjil adalah membuat posisi tangan pronasi dengan ibu jari dan jari tengah yang memegang benang, ujung benang. Oke, prone ya. Untuk dapat membuat setengah loop, kan looping dulu. Untuk membuat setengah loop, maka telunjuk yang bebas itu mengait benang yang dipegang untuk membentuk setengah loopnya. Oke? Lalu benang yang tidak bebas, benang yang ke sisi dekat, yang tadi diasumsikan ada jarumnya, dibawa mendekat ke telunjuk. Sehingga terbentuklah langkah pertama, yaitu membuat sebuah loop. Oke? Lalu langkah kedua apa? Hook. Benang yang sudah terpegang, kemudian yang sudah diberi penggenap loop tadi, mengait benang yang dipegang tadi, ya, mengait dengan benang yang tadi oleh telunjuk. Jadi ceritanya itu kita hanya berganti-ganti, telunjuk jari tengah, telunjuk jari tengah. Jadi manakala ganjil Anda menggunakan pengaitnya telunjuk, manakala nanti throwing genap Anda menggunakan pengaitnya jari tengah. Udah?
Kalau sudah dikait, crosskan, masuk melalui loopnya, dibawa keluar. Jadi dia seperti terpilih. Itu cross hands-nya. Oke? Langkah keempat, throw. Benang yang dipegang tangan kiri dari sisi jauh dibawa mendekat. Benang yang pakai tangan kanan dari sisi dekat, tadi kan dibuat setengah loop, dibawa menjauh. Cross hand itu selalu bersifat seperti itu. Jangan nanti tangan kanan dari bawah atau dari sisi dekat kamu tarik ke sisi dekat lagi. Tidak terjadi yang namanya cross hands. Oke? Oke, sekarang saya coba untuk saya tidurkan, tapi flawless dulu ya. Saya nggak potong-potong. Adalah benang yang dengan jarum. Ini adalah benang yang tidak bebas. Yang kita ambil adalah benang yang bebas, yang tanpa jarum. Oke? Diambil secara pronasi, lihat ya, pronasi begini. Seringkali itu males gitu loh, ambilnya gini. Ini supinasi loh, supine. Ya, prone, ambilnya begini. Ibu jari dengan jari tengah. Kemudian dengan telunjuk membuat setengah loop. Oke, saya ulang. Setengah loop. Oke, kemudian benang yang tidak bebas membentuk full loop. Nah, terbentuk loopnya. Oke? Sudah? Kemudian langkah kedua, hook. Lihat ya, telunjuknya mengambil benang yang dipegang sendiri untuk dikait seperti ini. Supaya bisa cross hands, masukkan ke loop. Lihat, dia menyeberang ya, dari sisi yang sini dia menyeberang ke sana nih. Jadi cross hands. Oke, perhatikan apa yang saya kerjakan. Ya, jari tengah saya lepas, saya tukar dengan jari 4 atau jari manis. Kemudian jari tengahnya saya pakai untuk menjepit. Kemudian saya keluarkan. Nah, cross hands lengkap. Sampai di sini cross hands lengkap. Maka kemudian throwing. Ingat, benang yang biru tadi dari sisi dekat saya bawa menjauh. Ya, benang dari sisi jauh saya bawa mendekat. Tetap pertahankan seperti ini. Ya, sekarang throwing genap. Ini tadi kan ganjil nih nomor 1 nih. Karena nanti ada nomor 3, nomor 5, nomor 7 gitu ya. Makanya saya bilang ganjil. Nah, yang genap pronasi juga, tapi pemegangnya ibu jari dan telunjuk. Kalau tadi dengan jari tengah. Tetap tangan kiri yang aktif. Oke, kemudian bikin setengah loop. Sama. Kemudian benang yang dari sisi jauh membuat satu loop. Oke. Lalu yang mengait hooknya jari tengah. Supaya cross hands bawa ke dalam loop sampai keluar. Ini cross hands. Lihat menyilang deh. Baru throwingnya dengan cara yang terbalik. Terbentuklah reef. Oke. Ada lanjutannya kemudian. Simpul ini adalah simpul lengkap sebuah reef knots yang terbentuk dari 2 throw. Throw ganjil dengan throw genap. Tetapi belum secure knot. Akan menjadi secure knot dengan 2 syarat. Kalau dia multifilamen minimal 3. Minimal 3. Oke? Kalau monofilamen minimal 6. Klausul dasar lagi yang lain, Anda harus buat seaman mungkin. Secure itu kan aman ya? Seaman mungkin. Aman dari mana? Supaya tidak terlepas. Nah, celakanya ada catatan pembatas kemudian. Jangan terlalu banyak simpulnya. Kalau terlalu banyak, simpul itu akan menjadi bulky, gemuk. Nah, kalau simpulnya gemuk, akan menimbulkan reaksi radang pada pasien. Kenapa? Toh itu benda asing. Oke? Maka kamu harus lanjutkan lagi, kalau ini multifilamen, lanjutkan lagi dengan throw yang ganjil berikutnya. Kalau mau dilanjutkan genap berikutnya, seperti ini. Oke? Oke. Sekarang falsafahnya kenapa kita mengajarkan reef. Reef knot itu kalau kamu cermati ya, saya biar terbuka ya. Kamu perhatikan. Salah. Nah, reef knot itu kan seperti ini. Ya, sebetulnya ini adalah benang yang sangat loose. Kenapa kita mengajarkan di bedah itu gini? Perhatikan. Ya, tapi kalau saya tarik satu, erat ya. Ya, kenapa kita ngajarkan reef knot? Kenapa kok bukan yang lain gitu? Ada yang pernah pramuka? Anda pasti tahu simpul lain yang bukan seperti reef knot. Tapi kita tidak mengajarkan itu. Ya, karena itu memang untuk pengikat, untuk menarik benda-benda yang berat, besar, bukan untuk kulit. Ya, maka kita mengajarkan yang reef knot. Jadi kalau perlahan sekarang perhatikan yang pink saya taruh belakang ya, sisi dekat ya. Lihat ya, ini flawless kalau kamu jalankan terus. Ambil, tidak dilepas.
Selalu kiri yang aktif. Kanan cuma naruh. Oke? Kalau kamu perhatikan, dia seperti rantai kapal yang terjalin. Gini. Ya,